Liburan sekolah semester ini terasa lebih panjang dari biasanya bagi Marco. Saat teman-temannya sibuk memamerkan cerita staycation di kota, jalan-jalan ke luar negeri, atau nongkrong di kafe-kafe modern, ia justru dikirim ayah dan ibunya ke desa terpencil di tepi laut, tempat nenek tinggal seorang diri sejak kakek meninggal. Bukan karena Marco suka laut atau pantai, justru sebaliknya. Ia lebih suka apartemen kecil mereka di kota, dengan sinyal wifi lancar dan makanan siap pesan. Tapi orang tuanya memaksa. Udara desa bagus buatmu, lagi pula nenek juga butuh ditemani. Akhirnya Marco menyerah, dan disinilah ia sekarang di desa nelayan yang sepi, panas, dan nyaris tak ada hal menarik. Hari-harinya hanya diisi membantu nenek angkat jaring ikan, menimba air sumur, atau tidur siang ditemani suara jangkrik. Sampai suatu pagi rasa bosannya memuncak. Marco meminjam perahu kecil peninggalan kakeknya, dan mendayung sendirian menuju pulau kecil yang terlihat samar di kejauhan. Orang-orang desa menyebutnya Pulau Mati, katanya angker, terlarang, dan banyak nelayan hilang di sekitarnya. Tapi bagi Marco, pulau itu terlihat seperti pelarian sempurna dari rutinitas membosankan. Saat perahunya merapat di pasir putih pulau itu, Marco menambatkan tali ke akar pohon dan melangkah masuk ke dalam. Semak liar dan pohon-pohon besar menutupi jalannya. Tak ada jejak manusia, hanya suara ombak dan angin yang berhembus menyentuh daun. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar sesuatu. Ada suara rintihan pelan. Ia mengikuti suara itu ke sisi timur pulau, di antara bebatuan dan jaring-jaring rusak yang terhempas ombak. Dan di sana terbaring sesuatu yang membuat Marco berhenti bernapas sesaat. Seorang gadis. Tunggu, itu bukan manusia. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya panjang dan berkilau seperti benang mutiara. Tapi yang membuat Marco terpaku adalah bagian tubuh bawahnya itu bukan kaki, melainkan ekor panjang bersisik perak, terluka, dan terbelit jaring nelayan. Makhluk itu tampak lemah, napasnya pelan, matanya tertutup, tapi tubuhnya masih bergerak. Itu Putri Duyung. Marco hampir tak percaya matanya. Dunia modern, smartphone, sains, dan sekarang di depan matanya sendiri, makhluk yang hanya ada di dongeng, tapi itu nyata. Luka-lukanya juga nyata. Jaring-jaring itu menggigit kulit halus di pinggangnya, menyayat dan membuat darah biru kehijauan menetes ke pasir. Saat Marco hendak mundur, mata si gadis terbuka perlahan. Biru kehijauan, dalam, dan penuh rasa sakit. Minta tolong. Tanpa pikir panjang, Marco berjongkok, mencabut jaring satu persatu meski tangannya gemetar. Tenang, aku nggak akan sakitin kamu, bisiknya, pelan tapi yakin. Putri Duyung itu tak menjawab, hanya menatapnya. Tapi tatapan itu cukup untuk membuat Marco tahu, ia tak bisa meninggalkannya di sini. Ia mengangkat tubuh gadis itu perlahan, lalu membawanya ke gubuk tua yang nyaris roboh di tengah pulau. Ia membaringkannya di atas tikar rumput kering, menyelimuti tubuhnya dengan jaket, dan memeriksa luka-lukanya sebisanya. Sebelum pulang, Marco menatapnya sekali lagi. Gadis itu membuka mata pelan, lalu berkata lirih dengan suara serak yang asing. Sienna. Namaku Sienna. Nama itu terpatri di kepala Marco. Ia tidak tahu siapa dia, makhluk apa dia, atau dari dunia mana ia berasal. Yang Marco tahu hanyalah satu hal. Sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, Marco sudah mendayung perahunya menuju pulau itu lagi. Kali ini ia membawa ransel berisi obat luka, handuk bersih, 2 roti sobek, dan termos air panas. Ia tak bisa tidur semalaman. Bayangan makhluk aneh bernama Sienna itu terus menari-nari dalam pikirannya. Langit pagi masih pucat. Kabut tipis menyelimuti laut, seolah menyembunyikan pulau itu dari dunia luar. Tapi Marco hafal jalannya. Ia mendayung cepat, sampai pasir putih menyambutnya lagi. Gubuk tua itu masih berdiri rapuh, dindingnya miring, atapnya berlubang. Tapi dari dalam, terdengar bunyi gerakan halus, seperti sirip menyentuh lantai kayu. Marco masuk pelan-pelan. Dan di sana, Sienna masih berbaring lemah, matanya terbuka sedikit. Aku datang lagi, ujar Marco, menaruh ransel dan mendekat. Ia membersihkan luka-luka di sisinya dengan pelan, membalutnya dengan perban yang ia pelajari semalam dari video tutorial. Sienna meringis, tapi tak menolak. Saat Marco menyodorkan roti kecil, Sienna memakannya perlahan, seperti belum makan selama berhari-hari. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas rahasia bagi Marco.
Setiap pagi sebelum neneknya bangun, ia beralasan ingin memancing atau berjalan di pantai. Tapi diam-diam, ia selalu membawa makanan dan air ke pulau itu. Ia juga mulai memperbaiki gubuk dengan kayu bekas dan dedaunan, membuat atap baru, dan membersihkan lantai. Dan yang paling mengejutkan, Sienna mulai bicara. Sedikit demi sedikit. Kata-katanya sederhana, terpatah-patah, seperti anak kecil yang baru belajar bahasa. "Terima kasih, Marco," katanya pada hari keempat. Sakitnya sudah berkurang. Dan setiap kali ia tersenyum, Marco merasa seperti melihat matahari terbit dari dasar laut. Di desa, semuanya berjalan seperti biasa. Nenek tak curiga. Tapi seseorang mulai memperhatikan gerak-gerik Marco. Daniela, gadis tetangga yang sejak dulu menyukai Marco diam-diam. Ia tak pernah berani bilang. Tapi hatinya selalu memanas setiap kali melihat Marco. Dan akhir-akhir ini, Marco mulai berubah. Lebih pendiam, lebih jauh. Seperti menyembunyikan sesuatu. Dan Daniela benci rasa penasaran. Apalagi kalau itu tentang Marco. Suatu sore, Marco baru saja kembali dari pulau saat Daniela memanggilnya dari balik pagar. "Hei, kamu sering banget jalan pagi sekarang. Nyari ikan atau nyari suasana? Bosan aja di rumah," jawab Marco singkat. Daniela tersenyum, tapi matanya tajam. Ia tahu Marco berbohong, dan ia sudah punya rencana. Malam itu, saat orang-orang tertidur pulas, Daniela menyelinap keluar. Ia mencuri perahu kecil nelayan tua, dan mendayung diam-diam ke arah bayangan pulau yang ia lihat setiap pagi dari dermaga. Ia sampai sebelum fajar. Tak ada suara. Hanya desir ombak dan aroma laut yang asin. Tapi di kejauhan, ia melihat cahaya kecil dari gubuk tua. Daniela mendekat, dan saat ia mengintip lewat celah dinding kayu, hatinya remuk seketika. Marco yang selama ini ia cintai diam-diam sedang duduk di lantai, menyuapi gadis lain. Rambut gadis itu basah dan panjang, dan ekornya bersinar perak di bawah cahaya bulan. Daniela terdiam. Dunia runtuh dalam dadanya. "Jadi ini rahasiamu, Marco?" Ia menggenggam sisi gubuk dengan keras, rahangnya mengeras, dan dalam diam, cemburu perlahan berubah menjadi dendam. Marco dan Sienna, dua hati dari makhluk yang berbeda itu diam-diam saling jatuh cinta. Mereka belum tahu bahwa di balik gelombang laut yang tenang, badai besar sedang bersiap menyapu segalanya. Hari-hari terus berlalu. Marco semakin tenggelam dalam dunianya yang baru. Dunia yang hanya dia dan Sienna yang tahu. Gubuk di pulau itu kini jauh lebih layak. Atapnya tak lagi bocor, lantainya bersih, dan di salah satu sudut, Marco bahkan menaruh radio kecil tua milik kakeknya agar mereka bisa mendengarkan musik bersama. Sienna belajar banyak. Tentang dunia manusia. Tentang kata-kata. Tentang rasa. Kadang ia tertawa hanya karena merasakan gigitan pedas dari sambal nasi bungkus. Kadang ia termenung lama saat Marco menceritakan tentang hujan atau bintang jatuh. Baginya, semua itu baru, aneh, tapi menyenangkan. Dan bagi Marco, setiap detik bersama Sienna adalah sesuatu yang tak bisa ia lukiskan dengan kata. "Kalau kamu bisa berubah jadi manusia," kata Marco suatu senja, "aku akan ajak kamu keliling kota. Nonton bioskop. Makan es krim. Kita bisa jalan-jalan di taman." Sienna hanya tersenyum. "Aku makhluk laut, Marco. Tapi hatiku sudah bersandar di daratan." Marco tertawa kecil. Dia tak sadar kata-kata itu akan menjadi kutukan diam-diam. Sementara itu, Daniela kembali ke desa malam itu dengan mata sembab dan hati yang penuh bara. Ia mencoba menahan air mata, tapi semakin ia mengingat wajah Marco yang lembut kepada makhluk itu, semakin besar rasa sakit yang mencekik dadanya. "Aku yang selalu ada buat dia. Aku yang diam-diam menunggu. Tapi malah dia pilih makhluk asing itu?" Daniela tak bisa tidur semalaman. Tapi saat fajar menyingsing, ia sudah punya rencana. Rencana yang licik. 2 hari kemudian, Daniela menghampiri Pak Joko, penjaga pantai sekaligus tokoh adat yang terkenal kolot dan keras. Ia pura-pura gemetar dan menangis. "Pak, saya lihat sesuatu di pulau seberang. Ada makhluk aneh. Dia seperti wanita, tapi ekornya seperti ular." Pak Joko langsung bangkit dari duduknya. "Kau yakin apa yang kau lihat?" "Saya tak berani mendekat. Tapi mungkin itulah penyebab nelayan sering kehilangan ikan akhir-akhir ini. Saya hanya takut, Pak." Daniela pura-pura menunduk takut, tapi dalam hatinya ia puas. Ia tahu Pak Joko akan bergerak. Dan benar saja, malam itu
Beberapa lelaki kampung mulai menyiapkan obor, jaring, dan tombak kayu. "Besok pagi-pagi kita akan ke sana," kata Pak Joko tegas. "Apapun itu harus diusir dari laut kita." Marco tak tahu semua ini. Ia tetap menyeberangi pulau seperti biasa, dengan hati ringan dan senyum yang makin sulit disembunyikan. Tapi saat ia duduk bersama Sienna hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sienna tampak resah, matanya tak tenang. "Aku dengar laut berbisik, mereka akan datang." Marco terdiam. Siapa yang akan datang?" Sienna menggenggam tangan Marco dengan erat. "Manusia, mereka akan menyakitiku." Marco tersentak. Ia berdiri, jantungnya berdetak keras. "Kamu tahu dari mana?" "Arus laut bicara padaku. Aku tak boleh tinggal di sini lagi." Marco menatap Sienna dalam-dalam. Ia tahu ini bukan mimpi buruk biasa. Ia tahu ini peringatan. Dan ia juga tahu seseorang telah mengkhianati mereka. Situasi mulai tegang. Marco harus memilih. Kabur bersama Sienna, atau melawan dunia yang menolak cinta mereka. Tapi dia belum tahu, pengkhianatan yang lebih besar masih menunggu di balik ombak berikutnya. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika Marco berlari ke pantai. Napasnya tersengal. Ia membawa 2 tas kain berisi makanan, air, jaket, dan sesuatu yang baru ia curi diam-diam dari laci neneknya. Kompas tua dan peta pulau sekitar. Sienna harus pergi, hari ini juga. Ia mendayung sekuat tenaga. Ombak masih tenang, tapi hati Marco sudah tak bisa dipadamkan. Pikirannya berputar cepat. Siapa yang tahu? Siapa yang membocorkan rahasianya? Sesampainya di gubuk, Sienna sudah menunggu. Ia seperti sudah tahu. Mata biru lautnya menatap Marco lama, lalu mengangguk kecil saat ia melihat tas di tangan Marco. "Kita harus pergi sekarang," kata Marco. "Aku tahu satu pulau terpencil, ada gua besar di sana. Kita bisa bersembunyi." Sienna tak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Marco, dan mereka pun bersiap. Mereka menuju sisi timur pulau, tempat batu-batu besar melindungi teluk kecil yang tenang. Di sana, Marco menyembunyikan perahu tua berlayar kecil milik kakeknya. Ia bantu Sienna naik dengan hati-hati. Sirip dan sisik gadis itu mulai pucat, terlalu lama berada di darat. "Kita akan aman sebentar lagi," bisik Marco. Mereka mulai melaju, menyusuri selat sempit di antara 2 pulau. Langit mulai berubah jingga, dan angin membelai wajah mereka. Tapi, terdengar suara teriakan, suara dayung menghantam air. "Itu mereka!" jerit Sienna, matanya membelalak ketakutan. Dari kejauhan, 3 perahu nelayan muncul di balik kabut. Obor menyala di tangan mereka, jala dan tombak terangkat tinggi. Di barisan paling depan, Daniela, wajahnya dingin. Mata memandang tajam ke arah Marco dan Sienna. "Marco, kembalilah, dia bukan manusia," teriak Daniela. Marco berdiri di perahunya. "Daniela, hentikan ini. Dia tidak berbahaya." "Kamu dibutakan cinta. Dia makhluk laut, dia bukan kita." Daniela memberi aba-aba. Salah satu nelayan mengangkat tombak. Marco mendayung lebih cepat. Perahunya oleng, tapi ia tak peduli. Sienna menangis pelan, tubuhnya makin lemah. "Aku tak bisa jauh dari laut dalam. Tubuhku akan mati. Tahan sedikit lagi, Sienna. Aku akan bawa kamu ke gua. Di sana aman." Tapi, sebuah jaring besar meluncur dari samping, dilempar dari atas karang. Jaring itu menutupi perahu Marco dan menyeret Sienna ke dalam laut dangkal, membuatnya terguling dan tenggelam setengah. "Sienna!" Marco berteriak, melompat ke dalam air. Ia mencoba mengangkat jaring, tapi jaring itu berat. Di tengah kekacauan, seseorang dari belakang menarik Marco paksa ke perahu nelayan. Ia meronta, berteriak, tapi tangannya diikat. Sementara di air, Sienna terjerat, tubuhnya menggeliat lemah, sisik-sisiknya berjatuhan. Air laut mulai merah. Jangan sakiti dia!" teriak Marco, matanya merah. Daniela maju memegang tombak, tapi saat ia hendak menusuk, "Tunggu!" Suara keras itu menggema dari arah laut. Semua menoleh. Dari bawah permukaan, tubuh-tubuh muncul satu persatu. Bukan manusia, bukan ikan. Para duyung, bersisik, bermata tajam, bertaring. Dan mereka marah. Salah satunya muncul paling dekat. Ia tinggi, kulitnya keperakan, dengan simbol berbentuk gelombang di dahinya. "Lepaskan putri kami, atau kalian akan tahu murka laut yang sebenarnya." Ketegangan memuncak. Sienna hampir mati. Marco ditawan. Daniela terperangkap antara rasa cinta dan rasa takut. Dan sekarang kerajaan laut telah bangkit untuk menuntut balas atas pengkhianatan manusia.
Air laut bergolak. Para duyung muncul dari segala arah. Tubuh mereka seperti bayangan perak yang siap menerkam. Daniela mundur dengan gemetar, tombak terlepas dari tangannya dan jatuh ke dasar perahu. Para nelayan yang sebelumnya berani, kini menunduk ketakutan. Sienna masih terjerat jaring, wajahnya pucat, matanya mulai buram. Tapi saat sang duyung penjaga, makhluk dengan simbol gelombang di dahinya, mengangkat tangannya, air tiba-tiba berputar cepat dan mengangkat jaring itu seperti angin topan kecil. Jaring robek, Sienna terlepas. Marco berteriak dari perahu, tubuhnya masih terikat. "Bawa aku juga, jangan pisahkan kami." Duyung penjaga menatap Marco tajam. Ada jeda singkat sebelum ia bergerak. Dengan satu kibasan ekor, ia melesat ke arah Marco. Semua nelayan mundur. Air mendidih di sekeliling perahu saat makhluk itu melayang di udara, lalu menatap langsung ke mata Marco. "Darahmu, bukan darah manusia sepenuhnya." Marco terperangah. "Apa maksudmu?" Sang duyung tak menjawab langsung. Ia hanya mendekatkan wajahnya ke wajah Marco, menyentuh lehernya dengan jari berselaput. "Ada garis laut di nadimu. Kau anak dari perjanjian lama, keturunan perempuan yang dulu mencintai laut." Marco terdiam. Di kepalanya, potongan ingatan masa kecil berkelebat. Ibunya. Nyanyian pelan yang selalu ia dengar waktu kecil. Suara ombak. Suara perempuan yang kini terasa asing. "Ibuku sudah meninggal waktu aku kecil. Nenekku tak pernah mau cerita. Karena dia tahu siapa ibumu sebenarnya." Sienna menatap Marco dari air. Tubuhnya ditopang oleh dua duyung lain yang membawanya pelan-pelan ke tengah lautan. Marco menjerit, "Tunggu, aku harus ikut dia." Duyung penjaga kembali menatapnya. Kali ini lebih dalam. "Laut tak bisa menerima manusia. Tapi kau bukan manusia sepenuhnya. Bila kau ingin tahu siapa dirimu, datanglah ke Palung Timur sebelum bulan purnama ketiga. Hanya sekali, pintu itu akan terbuka." Lalu mereka semua menghilang. Dalam sekejap, hanya sisa ria air dan udara yang mendadak dingin. Daniela terduduk, tubuhnya gemetar. Para nelayan masih membisu, tak mengerti apa yang mereka saksikan. Marco ditinggalkan sendirian di perahunya, yang terombang-ambing perlahan, dengan satu kebenaran yang mengubah segalanya. Ia bukan sepenuhnya manusia, dan cinta pertamanya, putri dari dunia asing itu, telah dibawa pergi ke tempat di mana logika tak lagi berlaku. Hari-hari setelah kepergian Sienna adalah siksaan yang sunyi. Marco nyaris tak bicara dengan siapapun. Neneknya hanya bisa menatap cucunya dengan pandangan sedih, tapi tak berani berkata apa-apa. Seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. Daniela mencoba meminta maaf. Ia berdiri di depan rumah Marco suatu sore, membawa sebungkus kue buatan ibunya. Tapi Marco hanya menatapnya datar, lalu menutup pintu perlahan tanpa sepatah kata. "Aku tak bermaksud seperti itu," bisik Daniela lirih, sendirian di teras. Malam itu, Marco tak bisa tidur. Kata-kata duyung penjaga itu terus berputar di kepalanya. "Datanglah ke Palung Timur sebelum bulan purnama ketiga." Ia membuka laci meja tua di kamar belakang, tempat penyimpanan barang-barang ibunya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia anggap benda biasa. Sepotong kerang hitam yang selalu dipakai ibunya sebagai liontin. Tapi saat ia menyentuhnya malam itu, kerang itu hangat, berdenyut pelan. Dan saat ia memejamkan mata, ia mendengar suara ibunya, lembut, berbisik dari jauh. "Anakku, kau memang lahir dari dua dunia." Marco bangkit. Ia tahu apa yang harus dilakukan. 3 hari kemudian, di bawah cahaya bulan yang hampir bulat sempurna, Marco menyewa perahu kecil dan berlayar sendiri ke timur. Ia mengikuti arah dari peta tua dan petunjuk samar dari mimpinya. Laut tenang, tapi hawa di sekitar terasa aneh, seperti tidak benar-benar nyata. Saat ia sampai di titik yang dimaksud, kompasnya mulai berputar tak tentu arah. Air di sekelilingnya berkilau kehijauan, dan langit seperti bergetar. Ia memegang liontin kerang itu dan menjatuhkannya ke laut. Detik berikutnya, air laut terbelah. Bukan secara harfiah, tapi seolah ada jalur bawah laut yang terbuka untuknya. Gelombang menurun ke dalam, seperti pusaran yang sangat dalam. Namun bukan menenggelamkan, justru menariknya masuk dengan lembut, tapi tegas. Marco tak melawan. Ia menutup mata dan membiarkan tubuhnya tenggelam, jauh ke dalam. Saat ia membuka mata,
Marco mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang luar biasa. Kota di dasar laut. Bangunan dari karang berkilau. Cahaya dari ubur-ubur raksasa yang melayang di langit-langit air. Makhluk-makhluk laut berwajah manusia berenang perlahan. Mata mereka semua tertuju padanya. Sienna berdiri di tengah istana karang, mengenakan jubah dari sisik mutiara. Luka-lukanya telah sembuh, tapi wajahnya sendu. "Kau datang," bisiknya. Marco ingin berlari, ingin memeluknya, tapi tubuhnya berat. Tangannya mulai berkilau kehijauan. Ia melihat ke bawah, kulitnya mulai berubah. Duyung penjaga itu muncul lagi, kini di sisi Sienna. "Darahmu menjawab panggilan. Tapi datang ke dunia ini ada harga." Marco menatap Sienna. "Apapun harganya, aku mau bersamamu. Harga itu bukan hanya tubuhmu," kata sang penjaga, "tapi ingatanmu. Jika kau memilih tetap di sini, kau akan lupa semuanya, termasuk cinta kalian." Sienna menahan napas. Ia menatap Marco dengan mata berkaca-kaca. "Jika kau lupa, maka kau tak lagi mencintaiku." Tapi jika ia kembali ke darat, Marco tahu ia akan kehilangan Sienna selamanya. Marco berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, cinta yang membawanya ke dasar laut. Di sisi lain, ingatan yang menjadikannya manusia. Dan saat cahaya bulan perlahan menyelinap ke kedalaman laut, pilihan itu tak bisa ditunda lagi. Air di sekitar Marco seolah berhenti bergerak. Waktu seperti menahan napas, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Di hadapannya, Sienna menggenggam tangannya dengan kedua tangan bersirip yang lembut. "Aku tidak akan memaksamu," katanya pelan. "Jika kau tetap ingin jadi manusia, aku akan mencoba melupakanmu, meski itu membunuhku perlahan." Duyung penjaga berdiri tak jauh, diam seperti patung laut, namun sorot matanya tajam, seakan tahu betapa beratnya pilihan Marco. "Jika aku tetap di sini, aku akan melupakanmu juga, kan?" tanya Marco lirih. Penjaga itu mengangguk. "Kau akan menjadi bagian dari laut, tanpa ingatan darat, tanpa rasa sakit, tanpa cinta." Marco menatap Sienna dalam-dalam, seolah ingin merekam wajahnya sampai ke lekuk terkecil. Senyum yang dulu menenangkannya, mata yang pernah menangis karenanya, suara yang kini akan jadi asing selamanya. "Aku ingin bersamamu, Sienna," bisik Marco. "Tapi, kalau aku melupakanmu, apa artinya kebersamaan itu?" Sienna tak bisa menjawab. Air mata mengambang di matanya seperti mutiara kecil. Marco menarik napas panjang lalu melangkah perlahan, mundur. Ia menyentuh dada, tempat liontin kerang hitam dulu tergantung. "Aku tidak bisa memilih cinta, kalau itu berarti kehilangan diriku." Sienna menunduk. Tangannya gemetar, tapi ia tak menahannya. Ia tahu, ini pilihan yang benar, sekaligus paling menyakitkan. Duyung penjaga mengangguk kecil. Ia mengangkat tangan, dan arus laut mulai menarik Marco kembali ke atas, perlahan, seperti seseorang yang dibangunkan dari mimpi panjang. Sienna berlari ke arahnya, berenang melawan pusaran, lalu memeluk Marco untuk terakhir kalinya. "Kau akan lupa, tapi aku tidak akan. Maafkan aku." "Jangan," suara Sienna nyaris tak terdengar. "Jangan menyesal jadi manusia." Marco terbangun di atas pasir basah. Perahu kecilnya terombang pelan di dekatnya, dan langit sudah cerah sepenuhnya. Ia basah kuyup, tubuhnya menggigil, dan kepalanya nyeri seperti baru bangun dari mimpi aneh. Neneknya berlari dari kejauhan, memeluknya dengan panik. Syukurlah kau ditemukan." Daniela ada di belakangnya, membawa jaket dan air. Ia mencoba tersenyum. Marco membalas samar, tatapannya kosong. "Apa yang terjadi?" tanya neneknya. Marco memandang laut yang tenang. "Aku nggak tahu," jawabnya. "Aku cuma merasa seperti pernah kehilangan sesuatu." Hari-hari berlalu. Marco kembali menjalani hidupnya. Ia membantu nelayan. Kadang duduk berlama-lama di tepi pantai, memandangi ombak seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tak ia kenal. Di lehernya, ia masih mengenakan liontin kerang hitam. Tak tahu mengapa, tapi ia merasa benda itu penting, meski ia tak ingat kenapa. Dan di kedalaman laut, di bawah ribuan riak dan keheningan, Sienna duduk di batu karang, memandangi permukaan dengan mata hampa. Ia tidak menangis lagi, tapi tak ada satu hari pun ia lupa tentang laki-laki yang pernah menyelamatkannya, lalu memilih kehilangan segalanya demi tetap menjadi manusia. Seseorang yang kini tak lagi mengingat namanya.